Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati ya, supaya untuk menghemat waktu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan absensi terlebih dahulu supaya mengetahui siapa yang hadir dan tidak yang hadir. Denara Maharani. Hadir, Pak. Delta Viola. Hadir, Pak. Baiklah. Jadi untuk semua siswa semuanya hadir ya. Baiklah, sini Bapak akan menjelaskan beberapa poin penting dalam pembelajaran akidah pada pagi hari ini. Yang pertama itu pengertian akidah akhlak, yang kedua dasar-dasar akidah akhlak, yang ketiga tujuan akidah akhlak, selanjutnya yaitu fungsi dari akidah dan akhlak. Baiklah, sebelum Bapak memulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk anak-anak sekalian, apakah sudah mengetahui apa itu pengertian akidah akhlak? Belum ya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian akidah akhlak. Pengertian akidah akhlak secara etimologi, akidah berasal dari kata akadaya kidu akdan, yang berarti ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh. Disebut demikian karena yang mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis, artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah akidah ialah dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Kemudian adapun akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata kulut atau khul yang secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Dari pengertian tadi, apakah bisa dipahami anak-anak? Baiklah, mungkin bisa dipahami ya. Dan selanjutnya yaitu dasar akidah akhlak. Di sini dasar akidah akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu tujuan akidah akhlak. Akidah akhlak harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam harus meyakini pokok-pokok kandungan akidah. Adapun tujuan akidah akhlak pertama yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang sejak lahir. Yang kedua, akidah akhlak bertujuan pula membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. Yang ketiga, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Untuk materi yang terakhir yaitu fungsi akidah akhlak. Di sini ada yang tahu apa saja fungsi akidah akhlak? Belum tahu ya? Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit. Yang pertama yaitu penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia serta didik seoptimal mungkin dan telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui akidah akhlak. Yang keempat, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Yang keenam yaitu pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak serta sistem dan fungsionalnya. Dan yang terakhir yaitu penyaluran siswa untuk mendalami akidah akhlak ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Dari beberapa materi tadi yang telah Bapak jelaskan, apakah bisa dipahami? Nah, saya di sini Bapak sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, di mana tugas ini bukan tugas individu ya. Di sini kita akan membentuk beberapa kelompok. Nanti ketua kelas silakan bagi kelompoknya, dan untuk pembagian kelompoknya kalau bisa ya itu orangnya dipilih. Misalnya kelompok 1 ketuanya siapa, supaya nanti bisa tahu siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja ya. Baiklah, untuk tugas kelompoknya silakan kalian buat kelompok. Nanti setiap kelompok itu diskusikan tentang
apa itu pengertian akidah akhlak, dasar-dasar akidah akhlak, tujuan akidah akhlak dan fungsi akidah akhlak yang telah Bapak jelaskan tadi. Nanti pada saat pertemuan selanjutnya akan Bapak tanyai atau kalian maju ke depan per kelompok menjelaskan kembali, dan juga tolong kalian membuat makalah ya, makalah tentang yang Bapak jelaskan tadi, supaya kita akan melakukan kegiatan diskusi supaya untuk memperluas lagi pengetahuan kalian dan supaya kalian tahu bagaimana caranya berdiskusi dengan baik. Dan untuk tugas selanjutnya, tolong kalian nanti resum apa yang telah Bapak jelaskan. Tidak perlu banyak, yang penting intinya saja yang mudah kalian pahami ya. Dan juga silakan kalian menghafal ayat Al-Quran dan hadis mengenai akidah akhlak ini. Mungkin itu saja ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan, Bapak mohon ampun. Mohon maaf pada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.